itu penjelasan terkait dengan istilah wali dalam agama Islam dan wali dalam agama Hindu. Nah, apakah ada kaitannya? Ya. Om Swastiastu. Hung Hulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Romi, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membalas komentar dan pertanyaan dari Kang Toro 941. Salam Rahayu Romo, saya ingin penjelasan mengenai kata wali dan maknanya dari bahasa apa. Karena kata wali digunakan dalam menyebutkan agama Muslim seperti Wali Songo, maksudnya Islam ya, agama Islam seperti Wali Songo. Di sini komentarnya terputus, tapi saya lanjutkan. Dan ada juga dalam agama Hindu, itu di sana menurut Kang Toro ada panca wali krama dan tari wali. Terima kasih atas pertanyaannya Kang Toro. Jadi kata wali yang digunakan di dalam istilah Wali Songo yang digunakan oleh teman-teman Muslim dan wali dalam panca wali krama atau tari wali yang digunakan oleh umat Hindu di Bali itu sepertinya memang berbeda. Ya, kalau Wali Songo yang digunakan oleh teman-teman Muslim, kata wali di situ menurut sumber yang saya baca ya dalam buku-buku yang terkait dengan agama Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliyah atau jamaknya al-aulia, yang bisa diartikan sebagai sahabat, teman ya, teman dekat, mendekat atau penyayang ya. Kata kerjanya itu mencintai atau menyayangi. Atau bisa juga diartikan sebagai pemimpin atau pengasuh. Nah, itu adalah kata wali dalam agama Islam. Ya, kemudian muncul kata Wali Songo. Jadi wali di sana adalah waliullah. Waliullah itu adalah sahabat Tuhan atau yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Nah, jadi konsep wali di sini tentu berbeda dengan istilah wali yang ada di Bali. Ya. Nah, kalau kata Songo, yaitu bahasa Jawa atau bahasa Jawa kuno ya, artinya 9. Jadi Wali Songo itu adalah 9 penyebar ya, penyebar agama Islam yang ada di Nusantara ya, khususnya di Jawa. Itu mereka disebut sebagai Wali Songo. Tapi ada juga yang mengaitkan kata Songo itu dengan kata Sangga. Dalam bahasa Sanskerta itu artinya kumpulan. Nah, kalau Wali Sangga atau Songgo itu adalah kumpulan dari para wali. Jadi karena memang berdasarkan literatur yang saya baca itu jumlah wali itu tidak hanya 9. Ya, hanya di sejarah-sejarah saja yang kemudian ditulis ya dengan Wali Songo yang artinya 9. Nah, tapi wali yang lain masih banyak. Nah, kalau kata wali yang digunakan oleh umat Hindu, misalnya di dalam istilah panca wali krama seperti tadi yang ditanyakan oleh Kang Toro, itu asal katanya adalah dari bahasa Sanskerta. Jadi dari akar kata wal
atau bal yang artinya adalah pergi mendekat, yaitu kata kerjanya. Ya. Jadi akar kata kerjanya artinya pergi mendekat. Nah, dari akar kata kerja wal ini kemudian menjadi wali yang artinya adalah pemujaan. Jadi atau persembahan. Jadi wali itu artinya persembahan. Nah, persembahan yang digunakan untuk mendekatkan kita dengan Yang Widi atau dengan Tuhan. Nah, intinya adalah persembahan di situ. Kemudian ada istilah Bali yang dipakai dalam ritual Hindu. Ya, Bali di situ adalah dapat diartikan sebagai kurban untuk Dewi Durga. Nah, makanya kata wali krama itu bisa diartikan sebagai upacara atau pesta. Pesta yang merupakan korban suci. Nah, panca wali krama sendiri adalah termasuk upacara besar dalam Hindu, ya, khususnya bagi masyarakat Hindu di Bali, itu yang diperingati setiap 10 tahun sekali biasanya ya. Jadi panca wali krama itu upacara suci termasuk pancayatnya yang dilaksanakan setidaknya 10 tahun sekali. Nah, pada saat panca wali krama itulah ada butayatnya yang besar, biasanya jenis carunya itu caru yang agung ya, caru yang besar. Nah, itu istilah panca wali krama. Nah, kemudian kalau istilah wali yang digunakan dalam tari itu artinya juga sama. Tari wali itu artinya tari persembahan, tari yang sangat sakral. Nah, dalam konsep Hindu di Bali, tari-tarian itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Ada tari wali, ada bebali, dan ada balih-balihan. Tari wali adalah tari yang sakral. Tari yang sakral biasanya dihaturkan di utama mandala, misalnya tari baris, tari rejang, dan sebagainya. Kemudian ada tari bebali. Tari bebali itu dianggap semi sakral, biasanya ditarikan di madya mandala. Kalau yang ketiga, tari balih-balihan, itu adalah tari yang bersifat hiburan, jadi sifatnya profan, tidak sakral. Jadi untuk menyajikan tari ini tidak perlu seperti di tari wali atau bebali yang ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, itu penjelasan terkait dengan istilah wali dalam agama Islam dan wali dalam agama Hindu. Nah, apakah ada kaitannya ya, atau mungkin itu asal muasal bahasanya sama? Saya tidak mau menduga-duga, karena nanti kalau ini kok artinya kok dekat, apakah nanti itu sama atau berasal dari bahasa yang sama? Nah, ini nanti dikira otak-atik gaduk ya. Jadi biarkan itu nanti para sarjana ya, misalnya sarjana perbandingan agama atau yang memang berkompeten, para peneliti-peneliti untuk mengkaji apakah memang itu berasal dari akar kata yang sama. Walaupun kalau misalnya digaduk-gadukkan ya, digaduk-gaduk ini ya mungkin bisa saja gaduk yang namanya otak-atik gaduk kan gitu. Tetapi itu perlu kajian ilmiah yang lebih pas, lebih jauh sehingga nanti kita tidak salah. Nah, saya kira itu nggih Kang Toro yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Hong ulun basuki langgeng rahayu sagung dumadi.